Halo anak-anak, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi interaksi sosial, Ibu Guru mau memberi dulu nih kalimat yang bisa memotivasi kalian untuk semangat belajar. Nah, kali ini diambil dari kutipan Imam Syafi'i. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, jadi lebih baik dari sekarang kita harus mulai bersemangat dalam belajar daripada nanti kita akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup kita. Nah, sekarang kita mau tahu nih apa ya interaksi itu? Coba kalian renungkan, apakah kalian pernah melakukan interaksi? Kalau pernah, dengan siapa saja? Lalu yang kedua, mungkin gak sih kamu bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Dan yang ketiga, bagaimana cara kalian berinteraksi? Nah, coba direnungkan kalimat-kalimat tersebut ya. Nah, kali ini kita belajar tentang interaksi sosial supaya nanti kamu bisa menjelaskan pengertian dari interaksi sosial secara tepat. Lalu, kalian juga bisa menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif secara tepat, menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial secara tepat, mempresentasikan hasil analisa tentang faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial, dan juga anak-anak bisa membuat kesimpulan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya melalui mind mapping. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita harus memahami apa manfaat dari interaksi sosial. Jadi, manfaat dari interaksi sosial bagi kehidupan manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia. Relasi ini dapat berlaku di mana saja, seperti di lingkungan sekolah saat berinteraksi dengan teman sekelas, atau di dunia kerja saat berinteraksi dengan rekan kerja ataupun atasan, sehingga kita bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang di bagian atas ada gambar anak-anak sekolah yang sedang kerja kelompok, ya, mereka sedang berinteraksi satu sama lain. Lalu di sebelah kanannya ada gambar kakak-kakak yang sedang membersihkan selokan. Nah, di bawahnya itu gambar anak sekolah juga, tapi sedang tawuran ya, sedang berkelahi satu sama lain. Dari gambar-gambar tersebut, coba kalian analisa, mana nih kira-kira interaksi yang dapat menimbulkan persatuan dan juga mana ya yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi yang terjadi. Syarat dari interaksi sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Kontak sosial itu bisa terjadi antar individu, individu dengan kelompok dan juga antar kelompok. Sementara komunikasi harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Ada komunikator, kemudian ada media untuk menyampaikan pesan, ada pesan itu sendiri, lalu ada komunikan dan juga ada efek yang dihasilkan. Kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung. Contohnya adalah tersenyum, berjabat tangan, dan juga bertatap muka. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang dilakukan melalui perantara atau penghubung. Nah, kontak sosial sekunder ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sekunder langsung, yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu seperti telepon, televisi, dan chat WhatsApp. Dan ada kontak sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan pihak lain atau orang ketiga. Misalnya nih, Agus menitip salam kepada Antik, tapi salamnya itu dititipkan melalui perantaraan Nina. Nah, apa saja ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial? Faktor yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain dengan berbagai cara, seperti gaya bicara, adat kebiasaan, penampilan, tingkah laku, serta pola pikir. Contohnya anak yang meniru gaya orang tuanya. Yang kedua adalah identifikasi.
Identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Contoh, seseorang yang meniru artis idolanya. Faktor berikutnya adalah sugesti. Sugesti terjadi ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan dapat diterima oleh orang lain. Contohnya iklan di televisi yang membuat seseorang terpengaruh dan membeli produknya. Simpati adalah kondisi kepedulian seseorang terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu kondisi kepedulian yang mendalam terhadap orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut merasakan apa yang orang tersebut rasakan dan tergerak untuk menolongnya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan juga interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini saling bertentangan. Interaksi yang pertama bersifat menyatukan dan yang kedua itu cenderung untuk memecah belah. Contoh-contoh proses asosiatif. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Asimilasi adalah cara mengurangi perbedaan untuk mencapai suatu kesepakatan. Biasanya unsur asli akan luruh berubah menjadi unsur yang baru. Contoh asimilasi adalah pernikahan antar suku. Proses asosiatif berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadiannya masing-masing. Contoh akulturasi di Indonesia adalah bangunan candi yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama. Yang pertama ada bargaining. Bargaining adalah pertukaran barang dan jasa antar individu atau kelompok atau antar negara. Yang kedua adalah kooptasi. Kooptasi adalah penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan organisasi. Berikutnya adalah koalisi. Koalisi adalah kombinasi dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau di Indonesia contohnya kerjasama antar partai politik. Lalu berikutnya ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama untuk pengusahaan proyek tertentu. Dan yang terakhir adalah kerukunan, yaitu bersatu hati, bersepakat dan tidak bertengkar seperti gotong royong dan tolong menolong. Berikut ini adalah bentuk-bentuk akomodasi. Bentuk akomodasi yang pertama ada toleransi, kompromi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, stalemate, adjudikasi, dan koersi. Faktor yang mempermudah dan menghambat asimilasi. Faktor yang mempermudah asimilasi adalah toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, menghargai orang asing dan budayanya, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari luar. Berikutnya adalah faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama adalah terisolasi dalam masyarakat, lalu kurang pengetahuan tentang budaya baru, rasa takut terhadap kebudayaan lain, perasaan bahwa budayanya lebih tinggi dari kelompok lain, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik, in-group feeling yang kuat, adanya gangguan golongan mayoritas terhadap minoritas, dan adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Nah, kalau tadi kita membahas tentang hal-hal yang mempersatukan, ya, yang kita sebut dengan istilah asosiatif, berikutnya kita mempelajari tentang proses-proses disosiatif. Disosiatif ini mengarah kepada persaingan, perpecahan, dan sejenisnya. Nah, proses disosiatif yang pertama itu ada namanya persaingan atau kompetisi. Kompetisi adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada kontravensi. Kontravensi adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan atau secara diam-diam. Lalu proses disosiatif berikutnya adalah pertentangan atau konflik. Konflik adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Selamat belajar.